Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Analul Sipron, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Saat ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Linggau, di mana wawancara ini merupakan tugas daripada modul 3.1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Anda. Gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Anda. Ini Bu, seiring berjalannya waktu ini Bu, semoga kegiatan Ibu lancar, Ibu dalam keadaan sehat, dalam melaksanakan tugas-tugas ya Bu ya. Sebenarnya ini Bu, saya mohon maaf karena mengganggu kesibukan Ibu ya Bu ya. Karena saya ini ada tugas Bu, ada tugas yang berkaitan dengan tugas ya mengikuti diklat CGP, di mana tugas ini yaitu modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Yaitu benar pengambil keputusan itu harus mewawancarai kepala sekolah tempat CGP berlangsung ya Bu ya. Oh iya. Nah, wawancaranya ini yaitu mengenai dilema etika Bu, dilema etika dalam pengambilan keputusan apabila di sekolah Ibu bimbing ini, Ibu kelola ini ada permasalahannya Bu. Itu Ya, ya Alhamdulillah Bu Anda, dari SMK Negeri 1 ini ada perwakilan CGP Angkatan 11. Kami merasa senang, dan juga kami selaku pimpinan SMK Negeri 1 selalu memberi support. Kalau ditanya keadaannya, alhamdulillah sehat. Memang di sela-sela waktu kesibukan karena kita banyak sekali kegiatan ya Bu Anda. Benar sekali Tapi Bu. harus kita dukung apapun kegiatan CGP kita. Jadi boleh nanti kita komunikasi, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Bu Anda selaku JKP dengan tugasnya di modul 3.1, kami persilakan. Ya, oke Bu ya. Jadi gini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apabila ada kasus-kasus yang dimana kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau yang bersifat bujukan moral Bu? Antara dilema etika dengan bujukan moral, iya Bu. Ya biasanya kita itu mengetahuinya apakah di dalam sekolah kita itu ada dilema etika atau bujukan moral. Ini seperti contoh saja ya. Iya Bu. Kita ini kan memiliki tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Salah satunya siswa itu untuk kedatangan mereka harus pukul 7.15. Tepat waktu ya Bu. Harus tepat waktu, karena ini lingkungan sekolah, jadi ada aturan-aturan yang kita terapkan untuk siswa kita. Nah, tetapi ada beberapa siswa itu mereka tidak bisa menepati waktu untuk datang pagi, tetapi mereka itu kepingin sekali tetap sekolah di sini. Sedangkan kita kan tahu kendala-kendala siswa kita, mungkin rumahnya jauh, ada hujan, kendaraannya seperti motornya pecah ban. Nah, di situ kami terjadi dilema etika. Iya. Di satu pihak kita ingin menertibkan atau mengikuti aturan-aturan yang ada, tetapi di pihak lain salah satu siswa kita ada kendala-kendala seperti itu, Bu Anda. Iya, baik Ibu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan yang di sekolah Ibu pimpin, kemudian terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, jadi biasanya kalau kita ada permasalahan, kasus-kasus seperti dilema etika ini, otomatis kami juga sebagai pihak pimpinan tidak mungkin langsung memutuskan permasalahan atau konflik yang ada. Otomatis saya akan memanggil waka-waka yang terkait di bidangnya. Bagaimana sih, seperti contoh tadi, berarti itu berkaitan dengan waka kesiswaan. Kemudian ada juga nanti kita berkolaborasi dengan guru BK, bimbingan konseling, lalu wali kelas. Kemudian guru BK itu kan lebih paham. Iya, lebih paham bagaimana latar belakang siswa tersebut.
kemudian kenapa mereka sering terlambat atau ada permasalahan apa. Yang pasti kami selalu berdiskusi dengan apa waka-waka dan kemudian stakeholder yang terkait masalah ini. Baik Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Iya. Jadi kalau untuk langkah-langkahnya itu ada beberapa ya, Bu Anda. Kita tidak bisa loh langsung memutuskan suatu konflik dengan secara langsung. Otomatis ada langkah-langkahnya. Benar. Yang pertama kita harus mengumpulkan semua informasi yang terkait. Kita tidak bisa mengumpulkan satu informasi saja, seperti dengan siswa saja atau dengan guru saja. Nah, kita kumpulkan, kemudian lalu kita mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian kita mempertimbangkan dampak keputusannya untuk semua orang dan tidak merugikan salah satu yang terjadi konflik. Lalu kita juga mendiskusikannya dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian lalu kita mengambil keputusan berdasarkan analisa yang kita tadi. Lalu yang terakhir kita membuat rencana untuk keputusan. Jadi untuk mengambil suatu tindakan itu kita jangan buru-buru. Kita lihat dulu. Kita mengambil keputusan, kita mencari mempertimbangkan, kita berkoordinasi satu sama lain, seperti itu, Mbak. Jadi menganalisa soal ini permasalahannya Bu sebelum diambil keputusan. Kita harus menganalisa dulu, kita jangan buru-buru. Kalau kita menggunakan emosi kita sesaat, mungkin nanti takutnya berdampak dengan salah satu, bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang ya Bu ya. Panjang itu harus dipertimbangkan loh Bu Anda. Iya benar sekali, super Ibu pokoknya. Ini nih Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Jadi yang paling efektif ya dalam kita menganalisa kasus-kasus dilema etika ini, otomatis kita harus berkomunikasi dong, harus berkomunikasi dengan jelas dengan satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian kita harus transparan, dalam membuat keputusan. Kenapa? Jadi kalau kita transparan itu otomatis kedua belah pihak yang berkonflik itu tahu duduk persoalannya dan sudah pasti didampingi oleh tim-tim untuk pengambil keputusan yang ada di sekolah dengan mengikuti prinsip-prinsip aturan yang ada di sekolah. Ya, bisa dikasih seperti lagu jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi kedua belah pihak tahu persoalannya, jangan hanya dengar dari satu belah pihak ya Bu. Iya benar. Jadi kemudian harus juga ada wali kelasnya. Kemudian kalau memang mesti melibatkan orang tua, kita panggil orang tuanya. Jadi kalau ada konflik seperti itu, orang tuanya tidak serta-merta dapat informasi dari siswanya saja. Perlu dikonfirmasi ya. Perlu dikonfirmasi. Oke. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini bisa katakan tantangan ya Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan di mana kasus-kasus tersebut ya yang terkait dengan kasus dilema etika Bu. Tantangannya itu apa ya Bu? Iya. Tantangannya. Jadi kalau permasalahan konflik dilema etika ini otomatis banyak tantangannya. Tentunya ada kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Kemudian ada juga mungkin tekanan dari luar. Kemudian kalau kita tidak pandai-pandai memilih suatu keputusan seperti itu akan berbahaya. Jadi dampaknya itu bagaimana? Kalau keputusannya A begini dampaknya, kalau keputusannya B begini dampaknya. Jadi kita itu sulit untuk membuat keputusan supaya memang benar-benar diterima oleh semua pihak begitu. Bisa dikatakan keputusan jangan memihak salah satu pihak ya Bu. Iya benar, kita harus netral di dalam ini, kita harus netral. Iya. Oke. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata kala atau jadwal Bu
jadwal tertentu, misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi kalau masalah waktu itu kita tidak punya jadwal yang tetap. Jadwalnya itu situasional saja. Jadi Menyesuaikan ya Bu ya, menyesuaikan dengan persoalan. dengan persoalan. Kalau ada kejadian memangnya urgen, penting kita harus ada hadir di sana. Jadi kita tidak ada punya waktu, oh hari Senin itu menyelesaikan konflik, hari Selasa itu tidak ada. Kita situasional, kita melihat keadaan. Jadi kalau saat itu terjadi dan kebetulan kami ada di tempat di sekolah ini, ya cepat kita lakukan mediasi atau kita harus menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Oke Bu, jadi pokoknya istilahnya kapanpun ya kan, bisa dikatakan lebih dokter Ibu, 24 jam Tanggap ya. begitu ada persoalan cepat diselesaikan. Ya, takutnya kalau ada permasalahan seperti itu Bu Anda melebar. Iya, nanti berlarut-larut seperti itu kan. Kalau kita cepat mengambil keputusan dan kita cepat menyelesaikan konflik yang ada, itu cepat juga redam. Jadi jangan berlama-lama. Apalagi mengingat siswa kita ini banyak Ibu, 1000 lebih. 1000 karakter. Benar. Latar belakang yang berbeda-beda. Oke, nah adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau katakanlah yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Iya, jadi sudah pasti Bu Anda, kita harus tidak mesti kita sendiri, kita harus meminta dukungan dari semua pihak seperti itu kan. Dukungan dari dalam, salah satunya Waka, yang juga perpanjang tangan kepala sekolah, itu saya harus hadir, 55 Waka itu saya harus hadir. Kalau memang perlu pihak untuk memediasi konflik yang ada, pasti kita panggil itu. Jadi mungkin kita bisa manggil RT, kemudian Babinsa, sehingga kita bisa menyelesaikan konflik-konflik yang sangat pelik, yang memang membutuhkan pihak ketiga, seperti itu Bu Anda. Berarti bisa dikatakan waktu Ibu ini bagi waktunya Bu antara Ibu rumah tangga, pimpinan di sekolah, terus yang berarti gimana Bu tanggapan keluarga, misalnya suami atau anak dengan kesibukan atau berbagai kegiatan Ibu ini? Iya baik. Jadi alhamdulillah Bu Anda keluarga seperti itu mensupport. Jadi mensupport kalau kita ada kegiatan di sekolah seperti itu, ya jadi kita fokus dengan kepentingan yang ada di sekolah. Kalau di rumah peran kita seorang wanita, seorang ibu, ya kita jadikan peran kita seorang ibu, apalagi sibuk. Kalau kita waktunya ngantar jemput anak ke sekolah, kalau pagi-pagi berarti kita harus bisa memanage waktunya. Jadi tidak ada bentrok antara peran kita sebagai pimpinan di sekolah dan peran kita sebagai ibu di sekolah, dan kemudian juga peran kita sebagai istri, seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Boleh nih jadi luar biasa, bisa dipanutan dari kami ini nantinya. Alhamdulillah. Tapi ya pasti kami juga Bu Anda perlu dukungan dan support dari teman-teman, Bapak Ibu guru dan stakeholder yang ada di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau ini, demi kemajuan, dan kita juga harus menerapkan visi misi di sekolah kita yang ada Bu Anda. Oke. Nah kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama dalam hal mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya, jadi dalam beberapa konflik, terutama dilema etika, kami juga belajar Bu Anda, saya juga belajar bahwa keterbukaan itu sangat penting. Jadi keterbukaan itu sangat penting. Saya juga belajar bahwa pentingnya mempertimbangkan semua aspek dan dampak-dampak dari keputusan, sehingga itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi benar kata Bu Anda tadi, kita harus menjadi netral atau mediasi antara
satu pihak dengan pihak yang lain. Seperti itu Bu Anda. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nah, baiklah Bu, dari obrolan kita pagi ini ya, saya mendapatkan banyak sekali masukan, kemudian mendapatkan pencerahan dari Ibu. Terima kasih sekali Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya Bu ya. Iya. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih, kemudahan dari obrolan kita nanti ini bermanfaat bagi kita semua, untuk Ibu, keluarga, untuk saya juga seluruh keluarga SMK Negeri 1 Lubulingga. Kemudian kita membuat keputusan yang tidak memihak dan itu sifatnya netral ya Bu. Iya, benar. Lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada manggu waktunya. Itu saja yang Ibu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arma. Waalaikumsalam Bu Anda. Bagaimana kabar Bu Arma hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang dilihat sekarang. Alhamdulillah ya. Ini Ibu mohon maaf, saya ini mengganggu waktu Ibu sebentar. Tidak apa-apa. Ini berkaitan dengan tugas saya, yaitu tugas di Diklat CGP Angkatan 11. Saya ada tugas yaitu mewawancarai kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, yaitu dilema etika, di mana pembelajaran tersebut itu adalah di modul 3.1 Ibu. Ya. Baik, Ibu, di sini terkait dengan dilema etika Ya, dan rujukan moral dalam pengambilan keputusan. Memang yang namanya dilema, hidup kita ini memang penuh dilema, Bu. benar ya. Jadi tak lepas itu namanya dilema ataupun dalam kata keraguan-raguan. Tapi kadang kita juga harus melihat apa yang sudah kita upayakan. Benar. Tetapi kadangkala juga bisa melihat apa yang sudah diupayakan, melihat sisi baik dari apa yang dari kebijakan tadi. Nah, semua itu memang banyak bermacam ragam. Iya Bu. Nah, kita di sekolah ini sudah ada SOP-nya ya Bu, Iya. ya. Iya Bu. Nah, sudah ada prosedur-prosedur yang harus ditaati. Tidak menutup kemungkinan itu harus dijalankan. Iya Bu. Namun apapun itu bentuknya, ya kita harus bersikap lebih baik dan harus mengambil keputusan atau kebijakan. Oh, baik ya Bu. Jadi memang pernah merasakan ya Bu ya, apa yang dikatakan dengan dilema etika itu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Jadi dilema etika itu bisa ditemui dengan guru, dengan karyawan maupun dengan murid ya Bu ya. Jadi dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, itu Ibu harus benar-benar membuat keputusan yang dipertimbangkan sebelum memutuskan keputusan tersebut ya Bu ya. Iya, karena perlu pertimbangan. Iya. Karena kita jangan sampai nanti kita dikatakan berpihak di sisi ini, di sini kita harus bersikap Bersebelah ya Bu ya. Jadi kita harus bersikap netral. Oke. Kalau saya boleh tahu nih Bu ya, kasus apa yang pernah Ibu alami kemudian Ibu ambil keputusannya dalam berkaitan dengan dilema etika ini Bu? Itu kalau udah dilihat dari sekarang itu, ini yang kita lihat dulu sisi guru ya Bu. Iya Bu ya. Kalau di guru ini dilemanya paling banyak itu sudah memang sudah bisa dikatakan sudah mendunia. Yang namanya guru itu udah paling ya masalahnya yang masuk kelas tidak tepat waktu. Bener. Terus nanti ada tugas seperti misalnya membuat perangkat mengajar. Nah, itu ada tapi tidak seluruhnya. Iya. Itu yang guru. Kalau siswa biasanya kalau masalah untuk siswa dengan guru itu enggak masalah. Itu kadang-kadang campur tangan dari luar. Biasanya orang tua. Iya. Nah, tapi kita yang namanya di dunia pendidikan kalau bisa kita atasi dan kita ambil kebijakan itu sesuai dengan aturan saja. Kita bermain di aturan. Iya. Nah, jadi biar kita tidak keluar dari aturan tersebut dan tidak akan menjadi dilema ke depannya.
Karena dilema itu nanti bisa berefek baik jangka pendek maupun jangka panjang ya Bu ya ke depannya. Ya, karena benar cerita ini bisa kita guru, ya mungkin gurunya nggak selama di sini kan, bisa jadi diamputasi. Terus kalau siswa tadi, ya kan kelas 3 udah tamat, nanti dia keluar dari sini ada cerita yang dibawanya untuk keluar Ibu, untuk sekolah kita ini. Benar sekali ya Bu ya. Terus kalau guru tersebut itu misalnya ada guru yang berprestasi ya Bu ya, pernah tidak menghadapi guru yang dia itu berprestasi di satu sisi ya, dia prestasi bisa membimbing anak, kemudian di sisi lain guru itu ya namanya manusia tidak ada yang sempurna ya Bu, ada tidak seperti itu Bu? Ada, tapi itulah nanti dilema lagi Bu, Wanda. Itu dinamikanya Bu. Iya, kadangkala kok dia yang prestasi, sementara mungkin saya lebih dari dia. Iya, iya. Padahal itu yang namanya prestasi itu dinilai bukan kinerjanya aja, dia bagaimana sama siswa, sama lingkungan, baik dengan atasan, dengan rekan sejawat, itu semuanya ada penilaian. Jadi penilaian itu yang paling banyak itu kan karena dia langsung berurusan dengan siswa, berinteraksi. Jadi yang paling banyak itu poinnya di siswa. Oke. Jadi begitu ya Bu ya. Nah di satu sisi guru tersebut itu dibutuhkan ya karena berprestasi dalam membimbing siswa, kemudian juga guru tersebut dituntut untuk meningkatkan kompetensinya ya Bu ya, sebagai guru yang kompetensinya untuk jenjang karir ke depannya ya Bu ya. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu lakukan selama ini Bu? Oh ya, yang jelas kami selaku pimpinan di sekolah Iya. selalu memotivasi yang namanya guru itu aturan dan peraturan dan etika kita di tempat kerja, di dunia kerja itu harus dijalankan. Yang pertama, yang kedua, kalau dia nggak disiplin, bagaimana mau jadi guru berprestasi Wanda? Iya benar. Jadi makanya memang yang namanya yang dikatakan berprestasi kita saja sama siswa yang kita nilai pertama adalah disiplin. Nah, kalau sudah disiplin, semuanya akan berjalan. Tidak mungkin dia telat, ataupun katakanlah dia mengajar nanti meninggalkan siswa, enggak. Jadi itu yang dikatakan sekolah itu maju apa enggaknya dilihat dari gurunya. Di kedisiplinannya ya Bu ya. Ya, jadi anak-anak nanti nurut semua. Oh iya, guru saya disiplin, saya harus disiplin juga. Gitu Oke, luar biasa ya Bu ya. Oke Bu. Nah, langkah-langkah apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema tadi Ibu ya? Yang untuk siswa ya? Yang untuk guru Pak. Itu dilema, langkah-langkah yang untuk biar nggak jadi dilema, langkah-langkahnya paling saya menunjuk atau menginstruksikan kepada bawahan seperti Waka, itu kalau dia Waka kurikulum, nanti itu kan nggak langsung sama saya Bu, permasalahannya. Nanti dia yang memanggil secara pribadi, itu Waka kurikulum. Nanti kalau memang sudah tidak bisa dibina katakanlah, itu baru naik sama saya. Tapi insya Allah di sekolah ini Bu, alhamdulillah selesai nampaknya sama Waka kurikulum aja. Jadi penyelesaian secara bertahap ya Bu, tidak sekaligus ya Bu ya. Karena step by step ini kalau dia guru berarti cukup ditangani oleh Waka kurikulum. Kalau siswa nanti ya siswa pertama wali kelas, 2 jurusan, BK, baru naik ke Waka kesiswaan. Oke, baik sekali Bu. Iya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini bisa dikatakan merupakan tantangan Ibu, tantangan dalam mengambilan keputusan di dilema etika? Oh ya, tantangannya sebuah keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah terkadang tidak memuaskan semua pihak. Benar. Karena kita saja katakanlah saudara aja nggak sama. Apalagi kita ruang lingkup pertama dari ras sudah berbeda, dari suku sudah berbeda. Tapi kita walaupun ada peribahasa mengatakan mau mengambil rambut di dalam tepung, tapi tepung itu tidak buyar, rambut itu nggak putus. Makanya untuk menangani suatu masalah kita harus pelan-pelan dan jangan ada antara satu dengan yang lain bersentuhan. Maksudnya jangan sampai ada yang nggak keenakan. Jadi makanya diberikanlah semacam shock terapi. Shock terapi. Tapi alhamdulillah di sekolah ini nggak ada.
Amin, aman ya Bu. Alhamdulillah. Berarti berkah kepemimpinan Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah, karena Luar biasa ya Bu ya. atasan dan bawahan itu intinya harus saling kerjasama dan saling berkomunikasi. Saling mendukung ya Bu Ya, ya. saling mendukung Bu Anda. Oke. Apakah Ibu untuk pengambilan sebuah keputusan itu Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut ya? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal tertentu atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Oke, Bu. Biasanya saya belum langsung ke titik permasalahan. Saya telusuri dulu di akar permasalahan gimana. Jadi setelah saya kumpulkan, baik itu saya ambil sampel dulu, mungkin ada 3-4 orang sebagai informasi. Terus saya lihat dulu, kalau memang memang itu harus saya memanggil, mau tidak mau baru saya panggil. Tapi alhamdulillah nampaknya dengan adanya laporan-laporan udah berjalan dengan baik ya Bu. Jadi Sampai kepada dianalisa dulu persoalannya itu ya Bu nggak ya. langsung diambil tindakan, tidak. Dianalisa, kemudian kita cari juga informasi dari berbagai pihak ya Bu Ya, ya. ada sumber, nggak bisa kita langsung memutuskan, nggak bisa. Benar sekali. Nah, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ataupun katakanlah yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini, Ibu? Saya kadangkala saya ambil keputusan sendiri dan itu kalau menurut saya tidak terlalu riskan, Bu. Iya. Tapi kalau memang terlalu riskan, terus saya panggil mungkin bawahan saya seperti Ibu. Yes. Stakeholder lah katakanlah itu Ibu Stakeholder yang ya. ada untuk membantu saya. Oke. Jadi biar cerita ini sampai membuahkan hasil yang baik. Oke, baik sekali Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Dilema etika. Dalam Baik Ibu. Karena saya ini katakanlah jadi seorang pimpinan Ibu ya. Memang saya banyak belajar itu sharing sama teman, terus ada baca-baca studi kasus, karena memang menjadi seorang pemimpin ini tidaklah mudah Ibu Anda. bener. Ya, Ketika kesabarannya bisa ketika dewa ya Bu. ya benar. Kenapa? Baik kata kita belum tentu kata orang baik. Apalagi kita ibarat perahu, kita yang mendayung, yang lainnya sebagai nakoda, yang lainnya itu kan penumpang. Nah, jadi kalau bisa kapalnya mau oleng, kita gimana caranya menetralkan. Jangan sampai nanti karena kita hidup ini Bu Anda, jabatan hanya sementara. Oke. Jadi untuk keluarga yang namanya sifat kemanusiaan itu sampai ajal menjemput. Jadi kalau bisa yang namanya permasalahan atau dilema yang ditemui cukup kita rembukkan, kalau bisa yang besar diperkecil, yang kecil dihapuskan gitu. Oke. Baik Bu, dari obrolan kita siangin hari ini ya Bu ya, saya mendapatkan banyak sekali masukan, kemudian mendapatkan ilmu dari Ibu ya sebagai pimpinan. Mudah-mudahan dari masukan Ibu tersebut bisa membawa kebaikan bagi kita semua, bagi peserta didik dan di lingkungan sekolah kita ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih untuk nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi obrolan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya dan banyak terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Oke Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.